Rogo Sukmo saya ada zodiak Leo yang ada di Medan. Seorang laki-laki berumur 42 tahun yang rela bekerja ke Singapura demi untuk menafkahin semua keluarga besarnya. Tapi pada saat dia sakit, semua menjadi neraka baginya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kimacan yang akan berbagi informasi ramalannya Kimacan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kimacan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kimacan akan berbagi doa terbaiknya Kimacan dengan menggunakan dupa semesta. Iya. Dupa semesta ini medianya Kimacan ya, Rek ya. Doa terbaik yang akan Kimacan berikan dengan menggunakan dupa semesta untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya.
kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik, akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu. Di sini ada zodiak Leo yang ada di Medan. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Leo di kota Medan. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 42 tahun yang rela bekerja ke Singapura demi untuk menafkahin semua keluarga besarnya. Tapi pada saat dia sakit, semua menjadi neraka baginya. Nah, gue Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang laki-laki asli Medan, yang mana dia bekerja di Singapura, berjuang di Singapura dengan beralibi semua penghasilannya untuk diserahkan untuk keluarga besar. Sehingga pada saat dia pulang, pasti keluarga besar itu akan mengurusnya. Tapi tidak, malah cemoohan, hinaan, Ya Allah. dan pengusiran. Ya Allah, kok nggak sakit hati ngono kuwi. Ya. Ini salah satu subscriber kita, ya, yang sudah hampir 8 atau 9 bulan mengikuti Pintu Misteri, ya. Dia sudah like, komen, dan share, ya. Dia sudah 1 tahun ini di Medan, ya. Ya, 1 tahun di Medan, kondisinya udah kurus, lemas, sakit. Sekarang di 1 bulan terakhir kemarin sudah jarang main handphone. Karena sudah tidak sanggup lagi. Ya Allah. Sudah kurus banget gitu. karena menderita penyakit yang sangat serius. Ya, dia memutuskan untuk tidak menikah karena ya itu tadi, dia berjuang untuk keluarga. Tidak apa-apa saya tidak menikah, tapi yang penting keluarga saya pada saat saya tua nanti mengurus. Tapi Tuhan berkehendak lain, ya. Rencana yang menurutnya itu bakal indah, tapi malah petaka buatnya. Ya, dia mulai kerja ke Singapura itu berumur 23, 24. Oh, masih muda gitu ya. 23, 24 sampai saat ini 41. Wah, bolak-balik Singapura, Medan, Singapura. Ya. Jadi dapat penghasilan dalam sebulan di Singapura, lempar semua ke Medan. Besarin rumah. Ya. Nyekolahin 5 ponakan dan adik 1 yang kuliah. Belum makan, orang tua, pokoknya semua dia. Dia anak keempat dari 5 saudara. Yang 3 ini sudah berumah tangga. Ada kakak iparnya dibiayain buka warung. Oh, dibukain usaha. Ya, ada kakak iparnya yang satunya lagi dibiayain buka warung makan. Sengaja dia itu. Gak apa-apa, saya banting tulang Singapura. Yang penting keluarga kita cukup gitu ya. Jadi suatu saat kalau saya kenapa-napa, saya pulang aman. Ada keluarga Niatnya seperti itu.
dari 23 atau 24 sampai berarti 20 tahun dia berjuang di sana. Nggih niku. Betul ya? Nggih leres dari 22 23 Ya, nggih leres. jadi 20 tahun dia bolak-balik dari luar. Sudah banyak yang didapat, rumah udah bagus. Ada mobil, walaupun mobil tua buat keluarga di situ ada, motor ponakan, motor segala macam dia yang biayain semuanya. So, kuwi terlantar. Iya yang biayain semuanya. Iya. Investasi. Tuhan berkehendak lain, dia diberikan penyakit. Penyakit ini sudah 1 tahun lebih setelah dia cek, ternyata dia mengidap penyakit menular, ya, karena pekerjaan sehari-harinya adalah laki-laki penghibur di Singapura. Ya, laki-laki penghibur, dia bisa melayani tamu sehari 7 sampai 8 tamu. Ya. Asal ada uang boleh sama dia. Itu. Model laki-laki, perempuan, apapun sejenisnya, asalkan ada cuan, ayo. Ya, sehingga Tuhan berkehendak lain untuk menegur dari si Leo tersebut, diberikanlah penyakit ini. Sempat di Singapura itu ya, setelah dia tahu, dia shock. Oh, bisa terjadi seperti ini. Walaupun dia tahu efeknya seperti itu. Efek samping nantinya Ya. gitu ya. Karena pekerjaan sehari-harinya seks bebas, narkoboy, sama obat-obatan terlarang Nah, kira selama 20 tahun itu. wih dunia malam banget nih ya. Ya, dapat duit jeber-beran itu. Transfer. Ya dengan tujuan itu tadi lah. Pasti suatu saat kalau saya udah ada apa-apa, keluarga saya yang akan dampingin saya. Itu tadi. Ya. Setelah dia badannya ngedrop, kurus total, Sakit parah kan. pulang. Nah, ini 1 tahun di Medan. 1 tahun di Medan, dan keluarga sudah tahu juga dan penyakitnya. Keluarga menghindar. Ya Allah. Ya. Terus sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih oke. Masih wangi. Ya. Karena walaupun dia tidak banyak bawa uang, tapi tamu-tamu klien dia dan teman-teman dia masih mentransfer. Dan jadi masih ada duit. Ya, setelah 3 bulan putus semuanya. Dari situ saudara-saudaranya, semua saudara-saudaranya jijik, menjauh. Ya Allah. Terus karakter asli keluar semua. Kan saya selalu bilang, kalau ingin melihat karakter asli dari manusia dengan masalah uang, itulah karakter aslinya. Ya, setiap mau minta berobat atau minta makan apa segala macam, mana ada duit gitu dia. Gitu Ki. Ya, mana ada duit. Oh, kita ada duit, kamu nggak kerja, kok sakit lagi. Ya Allah, lupa. Ya, adiknya yang dikuliahin itu juga pun Seperti tidak ada empatinya. Balas budi gitu nggak ada. Ya, seperti itu. Betul ya. Jadi kurus, kering, Ngebatin lagi. terus yang nggak ada yang salah satu dari keluarganya tuh menjaganya tuh ikhlas tuh nggak ada. Nggak ada Ki. Yang mengingatkan makan obat. Ibu bapaknya Sama. gitu juga. Iya. Walah. Tidak, karena itu tadi udah nggak ada sumber lagi nih. Jadi uring-uringan. Iya, tidak ada sumber lagi. Ya kan? Tidak ikhlas kalau emas ibunya tuh dijual, nggak ikhlas. Ya Allah. Padahal semua itu dari anaknya. Okay. Sampai anaknya bilang, gadein aja ini rumah buat pengobatan saya. Nanti nggak kebayar, siapa yang mau bayar? Gitu. Ya kan, tahu terlentang. Ya. Terus emas itu aja, kalau nggak digadein dulu, siapa yang mau bayar? Kalau digadein gitu dia. Apalagi kalau dijual, bisa kebeli lagi. Ya Allah, apa nggak teriris itu hatinya seorang anak. Dan tidurnya tuh di ruang tamu. Biar apa maksudnya? Biar banyak orang melihat. Jadi kalau misal di kamar sendirian kan nggak lewat-lewatan orang. Tapi kalau misal di ruang tamu itu lewatan orang, itu bisa lihat. Bisa. Banyak loh. Ponakan 5, adik 1, kakak ipar ya. Kakak ipar tuh yang dibuatin warung sama warung makan itu ada. Orang tua, belum saudara-saudara kiri kanan itu loh. Mau minta pinjam duit, udah pakai aja. Gitu. Ya, terakhir kalau nggak salah ini 1 bulan lebih terakhir,
Dia coba like, comment, dan share. Di copy paste, dikirim. Gitu. Setelah itu dia nggak megang handphone lagi. Sekarang handphonenya di mana? Handphonenya adalah di saudara dari bapaknya. Anak dari saudara bapaknya yang ambil itu. Nyolong. Dipakai. Oh, dipakai. Dengan alasan untuk sekolah. Ya Allah. Ya, karena dia udah nggak dipakai lagi itu. Karena udah nggak mampu melihat handphone. Badannya kurus kering, pucat seperti tengkorak. Ya Allah. Ya, itu tadi. Jadwal makan kadang-kadang kelewatan. Kalau nggak ada dari satu, udah kasih makan belum? Karena mereka itu tadi sibuk sendiri. Waduh, aset udah nggak kerja lagi. Gimana ini? Gitu loh. Padahal nggak ada pembayaran loh, nggak ada hutang kiri kanan, nggak ada, karena udah tutupin dia semuanya. Tuh, iyalah. Ya, karena itu tadi niat hati. Biar suatu saat kalau misal terjadi apa-apa ataupun saya tidak menikah nantinya, ada keluarga. Pasti keluarga saya baik kok. Nah, dia menanam kebaikan. Tapi ternyata ya itu tadi ya, pintar-pintarlah kita mencari rezeki. Ya, saya nggak bisa bilang sih rezekinya bisa bilang haram atau tidak. Hanya Tuhan yang bisa menghakimi. Tapi pilihan dari seseorang untuk memilih pekerjaan seperti itu dengan harus ada ya, resikonya seperti itu. Betul. Ya, jadi orang makan uangmu juga nggak ingat seperti itu. Ya, karena dia nih tinggalnya di apartemen sebelumnya di Singapura, karena seperti agensi gitu. Ya, kerjanya di klub. Mandi-mandian itu. Mandi-mandian. Awalnya apa ngerti lah pokoknya. Seperti itulah. Pokoknya dunia malam sekali. Bisa dibilang kelam sekali itu. Itu lebih kelam daripada Indonesia. Ya. Jadi sampai 7 sampai 8 dengan menggunakan narkoboy itu terus melayani tamu. Memang uangnya kencang. Tapi resiko sekali. Tapi pilihan GG ya. Dan akhirnya saya rogo sukmo. Dan saya juga tidak mengerti apa tujuan Tuhan dan semesta mengirim saya ke sana. Ya, akhirnya pada saat rogo sukmo, ya, dia bertemu dengan teman-temannya di masa lalu. Mimpi seperti reunian itu. Dengan hidup hedonnya, dengan hidup mewahnya di Singapura. Ya, dengan barang-barang brandednya di Singapura. Ya, itu tadi. Dan saya bilang, saya ngerti maksud hatimu menanam kebaikan dengan harapan kebaikan itu akan membantumu nanti. Tapi dengan cara ini sebenarnya Tuhan memberi tahu sebenarnya kalau kamu bekerjanya sudah lewatin batas dari ajaran atau peraturan Tuhan, sehingga kamu lupa diri. Nah, inilah teguran yang diberikan oleh Tuhan. Karena sebenarnya si manusia itu ngerti kok efek apa yang akan terjadi kalau misalnya seks bebas. Ya, dan inilah Tuhan, karena kau menantang. Ya itu tadi, apabila kalian dalam bekerja tidak ada cobaan, ujian, sekali Tuhan memberikan ujian, terkapar, jatuh, tersungkur seperti ini, sakit tak berdaya. Dan saya bilang, tapi ada satu kesempatan di sini untuk kamu. Ya, saya tidak bisa menghilangkan penyakit ini karena ini adalah karma masa lalumu. Tapi saya bisa menyehatkan tubuhmu untuk kamu bisa memperbaiki ini semuanya. Jadi alam semesta mengutus saya untuk datang ke sana untuk menyehatkan, bukan menghilangkan. Menyehatkan kembali, karena Tuhan sudah mengirimnya 1 tahun, sudah cukup untuk dia membuka mata. Sudah cukup, bukan dia membuka mata untuk mengetahui sekitar. Oh iya, ya, seperti ini ternyata. Untuk introspeksi dan penebusan GG ya. Dan setelah itu saya bilang, Tuhan baik sekali padamu, alam semesta baik sekali padamu, sehingga kau diberikan kesempatan. Tolong kesempatan ini ambil dengan baik. Ya, oh iya Ki Macan, maaf,
Saya tidak bisa melihat handphone lagi, handphone saya nggak ada. Akhirnya baringlah, tidurlah, badannya kurus sekali Mas Jaber, tinggal tulang ya. Dia meramkan mata di keningnya. Saya akan berikan energi, saya bermohon kepada Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, berikan kesempatan anak ini untuk dia bertobat, karena anak ini sebenarnya baik, langkah dan pengaruh keluarga aja yang membuat dia seperti ini. Akhirnya saya berikan energi, semua badannya, urat-uratnya mulai nimbul, semuanya sudah merah lagi, matanya tidak kosong, bibirnya tidak kering lagi. Ya, saya bilang setelah ini minta makan apa aja yang kau mau, minta saja makan apa yang kau mau. Setelah kau sembuh dalam 1 bulan ini, pergilah merantau lagi untuk dirimu sendiri dan masa depanmu. Betul. Udah cukup semua pengorbanan di sini. Perjuangan. Ya, baik Ki Macam. Dan jangan lupa pesan saya, banyakin ibadah, banyakin berdoa, ya, banyakin sedekah, karena itu kekuatanmu. Betul. Baik Ki Macam. Akhirnya saya pergi. Besok paginya dia minta makan, kasih bubur, ya, minta mie. Pokoknya dari jam 7 sampai jam 12 tuh banyak makannya. Sampai keluarganya, gak apa-apa, mungkin permintaan terakhir ini. Ya Allah. Makanan terakhir, biar kasih. Oh, konten keluarga malah bilang seperti itu. Kasih biar nggak repot. Ya nah, itulah. Biar nggak repot, dikasih makan. Biasanya karena ada saudara-saudara bilang biasanya kayak gini kalau mau meninggal. Biasanya kayak gini mau minta makannya banyak. Kasih aja. Ya, dikasih, ya. Udah mulai ada segar kan? Minum teh, minta susu, minta obatnya. Ingin jadi sehat. Sedulur papat kelima panjarnya tuh benar-benar mensupport ayo sehat gitu. Nah, mulai dia minta handphone. Handphone mana handphone? Udah nggak nyusahin pakai pampers lagi enggak? Udah enggak. Dia minum, dia makan, minta apa-apa aja. Pas pada minta duit nggak ada. Mau minta ayam geprek itu. Duit nggak ada. Ayo udah minta handphone saya aja, handphone. Dia minta sama teman-temannya. Minta sama teman-temannya, minta sama tamu-tamunya. Ditransfer lagi, diam dia. Di rekeningnya diam. Ya. Jadi dia GoPay apa ya? Belanja online. Ya. Makan apa. Itu ada uang kata dia. Selama ini bohong berarti kata dia. Itu ada uang dapat dari sumbangan. Ngomong nggak bisa, ngomong tuh masih belum, lidahnya kaku. Masih kaku gitu. Ya, sekarang sudah bisa. Sekarang alhamdulillah, puji Tuhan. Sekarang sudah bisa. Dia pesen apa yang dia mau, dia pesen sop dia apa yang mau. Ini kurang lebih 6 hari. 6 hari penyembuhan dirinya. Pemulihan badannya dia sehari itu makan daging 2 kilo. Sehari makan daging 2 kilo. Dari mana? Stick. Dari stick. Dia makan daging terus. Buat memukin badannya. Buat sehat aja dulu. Buat sehat dulu, bisa berdiri, bisa mikir. Untung teman-teman klien-klien yang dulu di sana masih peduli. Saya harus sehat. Mandi udah bisa mandi sendiri. Dan ini sudah mulai segar ya, walaupun tidak berisi sekali, dia segar. Tapi itu tadi, makan sendirian aja kata dia. Gak ingat susahnya. Tapi itu tadi ya, direndahkan, dihina, dicemooh, tidak dihargai. Mereka lupa 20 tahun perjuangannya itu. Rumah itu gubuk loh. Kenapa dia pergi ke Singapura? Dari 5 saudara, anak keempat ini pergi ke Singapura untuk apa? Mengangkat derajat keluarganya, biar rumah gubuk itu menjadi rumah mewah. Lupa adik yang kuliah itu ya, dulunya dihina, nggak ada motor, nggak ada segala macam, pakaian compang-comping. Kakaknya kerja di Singapura, jadi bagus, handphone minta bermerek. Orang tuanya dihina, percuma rumah mewah tapi nggak punya perhiasan, banting tulang, nggak tahu mereka kerjanya seperti apa. Kakaknya ini, si Leo ini, dibeliin perhiasan, giliran si Leo sakit nggak diurus. Tuh dengerin kan? Giliran dia nggak ada uang lagi nggak diurus. Tapi itu tadi, Tuhan baik memberikan pelajaran, membukakan mata, memberikan kesempatan dan memberikan celah. Masya Allah tuh.
Itu. Tuhan sangat baik. Ya, itu. Ya, setelah itu ya, ini rencananya dia akan ke Jakarta. Ada temannya buka warung makan di sana. Dia mau kerja di sana. Masya Allah, Ya. Dan ya itu tadi namanya orang kampung ya, masalah penyakit itu menyebar udah Ki ya. menyebar. Nah, seperti isolasi. Seperti Isolasi, nggak ada satupun berani mendekat, apalagi saya kayak gini. Nggak ada. Dari situ tuh dia terbuka. Ya Allah, terima kasih. Bukannya saya mau menjauhkan keluarga saya. Ini keluarga saya sendirilah yang menjauhi saya. Ya, kuatkan badan saya, kuatkan fisik saya untuk saya mengumpulkan uang lagi untuk masa depan, masa tua saya. Amin. Jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita di sini adalah untuk keluarga itu nomor satu, apalagi kalian berbakti, nomor satu. Tapi tidak ada salahnya juga untuk kita menyimpan tabungan sendiri. Jadi atau apabila terjadi seperti ini, kalian punya tabungan sendiri tanpa minta imbalan dari mereka. Betul. Namanya manusia, ya pasti akan berubah sifat dan karakternya, apalagi berurusan dengan uang. Jadi untuk saudara-saudara di luar sana, ya. Saya tidak melarang kalian untuk pelit dengan keluarga, tidak. Tapi kalian harus juga punya tabungan untuk itu. Ya, kita tidak bisa ketergantungan kepada siapapun, termasuk keluarga. Nanti takutnya sakit hati. Gitu. Sakit hatinya. Ya. Untung Tuhan memberikan kesempatan lagi, kalau tidak lewat ini sudah. Karena mental kena, hati kena, dan penyakit itu menyerang tubuhnya. Maten iki ya kelara ya. Sebuah cerita Rogo Sukmo tentang perjuangan, tapi ya itu tadi ada ya seperti ini, mungkin tidak hanya satu dua, pasti ada banyak ya yang dimana kasus kita memperjuangkan untuk keluarga, ternyata pada suatu masa kita dibukakan mata kita oleh Tuhan, jika keluarga yang kita perjuangkan ternyata tidak bisa memperjuangkan diri kita ya. Makanya dengan cerita ini untuk kakak-kakak semuanya, terutama kakak Mas Jawir ya. Kalau lebaran itu semua dari THR dulu. Setelah THR baju dulu semua ya, dia datang THR semua. Dan emas tuh dikasih 2 gram gitu. Emas kan ya. Karena dia pas mau lebaran itu ya itu tadi ya, biasanya kerjanya getol ngoten ya. Getol karena mau pulang kan. Dia pulangnya setahun 3 kali itu. Setahun 3 kali ya. Alah, yes, tapi ini terutama untuk kakak-kakak Mas Jawa yang berada di luar negeri juga ya. Semoga dengan cerita Rogo Sukmo ini bisa menyikapi dengan baik bahwa jangan pernah menggantungkan sesuatu hal, mohon maaf, pada keluarga ya. Kita harus bisa mempunyai simpanan untuk diri kita sendiri ya. Karena sebanyak apapun yang kalian kasih, takutnya ada orang tua yang benar, ada yang nggak benar pun juga banyak ya. Keluarga yang menghabiskan uang kalian pun juga banyak ya. Jadi alangkah lebih baiknya sedia payung sebelum hujan, lebih baik mempersiapkan tabungan untuk diri sendiri. Berbakti masih, tapi menabung untuk mempersiapkan diri sendiri itu pun juga penting ya. Baik, nanti setelah ini Mas Jawir mengingatkan Macan melihat lebih lanjut untuk zodiak mimpi dan doanya terkabul di bulan Februari 2025. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya menarik energi alam semesta. Untuk menerawang membuka tabir misteri untuk zodiak mimpi dan doanya yang akan terkabul di bulan Februari di tahun 2025. Apapun hasil dari penerawang di sini, kalau dia positif boleh menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif boleh waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini,
Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan ya, Rek. Ya. Banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari hasil Rogo Sukmo, yaitu banyak permasalahan-permasalahan yang datang di orang-orang di luar sana, yaitu di perekonomian ataupun di keuangan mereka. Banyak yang bercerai gara-gara perekonomian. Banyak yang menjadi kriminal gara-gara perekonomian. Banyak yang saling tikam-menikam atau mengirimkan ilmu hitam gara-gara perekonomian atau uang. Nah, makanya jadi karena itu, niat saya ingin membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menstabilkan perekonomian, sehingga perekonomian kalian kembali normal seperti orang-orang lain di luar sana, sehingga terhindar dari yang namanya perceraian, kriminal, saling hantam sama saudara, ya, direndahkan. Tapi untuk orang-orang yang terpilih atau yang beruntung, ya, untuk mendapatkan media terbaru saya ini, ya, ini bukan hanya kebetulan, tapi sudah emang jalan takdir yang kalian dapatkan untuk kalian memperbaiki perekonomian kalian. Ya, ini ada media terbaru yang baru saya selesai ritualkan. Namanya minyak kenanga. Yang mana di dalam botol minyak ini ada satu kenanga, ya, satu batang kenanga bunga yang saya masukkan di sini. Minyak kenanga ini sebenarnya ilmu batin tertinggi dari spiritual, yang mana mampu menarik energi uang untuk kembali lagi. Ya. Tapi memang sudah saya niatkan, ya, untuk saudara-saudaraku di luar sana. Jadi apabila, ya, saudara-saudaraku di luar sana yang terpilih, berarti gunakan dengan baik. Ya, untuk mendapatkan minyak kenanga ini, ya, kalian harus menghindari yang namanya 4 sifat dalam tubuh kalian. Yang pertama, ego. Ego tidak boleh tinggi, tetap rendah hati. Ya. Yang dua, sombong atau pamer. Itu tidak akan dapat media ini. Dan yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain, tidak akan pernah dapat media ini. Dan yang terakhir, tidak sabaran. Ya, 4 karakter ini tidak akan bisa menggunakan media kenanga, minyak kenanga. Ya, yang mana minyak kenanga ini adalah tingkat ilmu kebatinan paling tertinggi. Ya, mampu menarik uang. Cukup dioleskan di semua uang kalian. Oleskan sedikit. Bisa di ujung, bisa di tengah, tapi jangan banyak-banyak ya. Oleskan sedikit, seperlunya di semua uang kalian. Setelah dioleskan, nanti saya akan berikan amalan yang mana untuk menarik uang tersebut kembali pada kalian. Setelah kalian oles minyak ini, ya, setelah kalian doakan menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, bermohon kepada Tuhan, ya, dan bisa kalian belanjakan, bisa kalian bayar kontrakan, bayar sekolah, bayar cicilan. Dengan sendirinya, uang-uang itu akan berbalik apabila kalian mengikhtiarkan dengan usaha dan bekerja. Ya, 2 ini cara mereka untuk mencari jalan untuk datang kepada kalian sendiri. Itu caranya. Ya, setelah dioles, didoakan, lalu kalian berikhtiar bekerja, ya, mencari rezeki di luar sana tanpa kalian sadari. Uang yang wangi dari minyak kenanga ini akan kalian sadar, wah, ini uang saya yang kemarin, dia datang kembali. Itu. Macan, saya cuma hanya ada 50 ribuan, itu juga pecahan. Gak apa-apa, oleskan. Doakan, ya Allah, ya Tuhanku, saya berikhtiar dengan uang ini. Uang ini saya akan belanjakan dan mudahkan untuk kembali lagi dengan usaha saya, dengan pekerjaan saya. Seperti itu. Dia akan datang dengan jalannya sendiri untuk menemuin kalian. Bukan berarti dia datang di meja, enggak ya. Uang itu akan datang melalui kalian ikhtiar bekerja. Betul. Akan mudah sekali mendapatkannya. Seperti itu. Bukan penggandaan di sini, ya, tapi pengembalian dari
kalian belanjakan dan kalian ikhtiar bekerja, dia akan datang. Orang melihat kalian care, peduli, ya. Yang awalnya kalian keluarin 15.000, tahu-taunya siang ada orang yang mengajak makan seharga itu. Nah, itu kembaliannya. Kadang-kadang ada orang yang kasih uang tip nih 15.000, balik lagi dia. Seperti itu. Jadi apabila minyak ini sudah datang pada kalian, ya, dipergunakan dengan baik. Minyak kenanga ini, minyak penarik uang, ya, akan luntur dengan sendirinya. Apabila kalian mempunyai 4 karakter buruk dalam tubuh kalian, dia akan luntur dengan sendirinya. Karena minyak kenanga ini adalah minyak ilmu kebatinan paling tertinggi. Tidak cocok untuk orang-orang yang emosional. Ya, hindari emosi, ya, pamer atau sombong, ya. Dan ketiga, kalian harus sabar, banyak-banyak bersabar. Dan keempat, jangan pernah merendahkan orang lain. Ya. Kalau tidak, minyak ini akan luntur dengan sendirinya. Ya. Gitu ya Ki ya. Dan syarat yang diperlukan Ki Macan untuk pengisian minyak kenanga, Nama lengkap, tanggal dan hari. nama lengkap, tanggal dan hari lahir untuk mendapatkan minyak kenanga, dan hubungi di admin 1, admin 2. Ingat ya, admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan yang mana mereka bisa mendeteksi orang-orang mana saja yang harus dibantu atau tidak. Jadi apabila admin 1, admin 2 tidak membantu kalian, introspeksi. Ya, Ki Macan kayak nggak butuh uang saja. Bukan permasalahan uang di sini, tapi tanggung jawab saya kepada Tuhan. Jadi saya harus pilih-pilih orang-orangnya, orang-orang yang benar-benar bisa saya bantu, yang harus saya bantu. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi apabila kalian yang sudah dapat minyak ini, pergunakan dengan baik. Amin. Tapi kalau belum, gagal misalnya, ya, perbaikin dulu diri kalian, apa yang salah. Ya. Gitu nggih Ki ya. Dan maharnya 275.000 belum termasuk ongkir. Kembali saya akan mengkolaborasikan, ya, antara kartu Oracle, kartu Tarot, dan Kitab Prabu untuk menembus dimensi portal bulan Februari di tahun 2025. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam, seperti biasa, ya, saya mengawali dengan menggunakan parfum aura. Kali ini saya menggunakan parfum energi bulan purnama yang mana berfungsi untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif. Ya, biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, ya, beraktivitas sehari-hari, bertemu orang banyak di luar sana, karena mampu melindungi tubuh kita dari tertularnya energi negatif. Betul sekali. Dan untuk wajah, ya, saya menggunakan banyu mustika, ya, untuk pesona wajah, aura wajah. Ya. Banyu mustika aura wajah, maharnya Rp200.000 belum termasuk ongkir. Ya. Kita akan lihat ada beberapa zodiak, mimpi dan doanya yang akan terkabul di bulan Februari. Ini dikhususkan untuk zodiak yang selalu berdoa setiap hari, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja akhirnya yang akan terkabul di bulan Februari. Betul, kita ya. Pasang surut, artinya berapa Mas Jawir? Ada 6. Ya, karena di posisi tengah dia. Pasang surut berarti angka yang keluar dari kartu Oracle adalah 6. Jadi saya pastikan ada 6 zodiak yang mimpi dan doanya saya prediksi akan terkabul dan terwujud. Alhamdulillah ya, makanya berdoa sebanyak-banyaknya agar Tuhan mengabulkan anak 6 zodiak. Kira-kira zodiak apa wae rek? Capricorn. Wow, Capricorn. Aries. Aquarius. Sagittarius. Leo. Yang Leo diragu semua juga Leo. Kurang satu yang terakhir Ki. Cancer nomor. Iya, 6 zodiak ini sedang dikelilingin elemen bumi, yang mana kokoh, pendiriannya kuat, ya, optimis, ya, sehingga mereka dihadiahkan yaitu mimpi dan doanya terkabul. Alhamdulillah. Ya. Kita lihat bagaimana Tuhan semesta
mengantarkan mereka 6 zodiak ini ke mimpi dan doanya terkabul. Apa-apa saja, ya. Ya. Ingin sekali bisa melunasi hutang piutang. Alhamdulillah, biar tenang hati pikiran, lunas hutang. Akhirnya dapat pekerjaan. Alhamdulillah, ini yang lama nganggur ya. Untuk penggalian. Iya. Ada peningkatan karir di tempat pekerjaannya. Peningkatan karir. Waduh, naik jabatan, alhamdulillah. Ya. Disembuhkan dari penyakit. Ya Allah, jadi terharu sih. Ini alhamdulillah ya. Dipertemukan orang baik untuk membantu semua permasalahannya. Masya Allah, amin 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 ya rabbal alamin. Dipertemukan orang baik. Bisa membahagiakan anak. Ini sebagai orang tua membahagiakan anak. Bisa membahagiakan orang tua. Alhamdulillah, anak yang berbakti. Membahagiakan orang tua. Akhirnya barang yang diinginkan bisa terbeli. Alhamdulillah, bisa membeli barang yang diinginkan, Rek. Jodoh bertemu di bulan Februari. Waduh. Jadi Valentine ini. Pas Valentine gitu Gege ya. Hui. Hati-hati lihat dikasih coklat, Rek. Yang sedang bertengkar akhirnya damai dan baikan. Ngoten ya Ki ya, damai dan baikan yang berantem mau berantem Rek ya. Ya, yang mengharapkan jabang bayi, ya. Kalian akan dapat garis 2. Pejuang garis 2 Ki ya. Waduh, semangat, alhamdulillah. Yang selama ini pacarannya ditentang, ya, akhirnya direstuin menikah. Waduh, yang lama backstreet akhirnya direstui. Akhirnya mendapatkan keadilan. Wah, ini yang lagi dalam sebuah permasalahan hukum mungkin Gengge. Pohon dan akar, rumah tangga kembali harmonis. Alhamdulillah, harmonis selalu ben rezeki lancar. Semua beban pikiran yang ada di kepala mulai satu demi satu terselesaikan. Waduh, beban mulai terselesaikan. Ini yang terakhir. Anjir. Akhirnya kabar yang kamu tunggu akan segera kau dapat di bulan Februari. Waduh, kabar yang dinanti-nanti, wah akhirnya muncul di bulan Februari. Alhamdulillah, puji Tuhan, astungkar, selalu bersyukur, selalulah berdoa ya sebanyak-banyaknya pada Sang Maha Pencipta, karena kita tidak tahu doa mana yang bisa menembus ke langit gitu. Ya. Nah, baik Macan, ini ada 6 zodiak. Kalau untuk sifat karakter positifnya ini Ki, Sifat dan karakter positif yang harus kalian tonjolkan di bulan Februari ini supaya 6 zodiak ini nyata yang kalian dapat. Ya. Hilangkan karakter sedih, ganti menjadi karakter humoris. Ya. Yang kedua, tekunlah dengan apapun yang kamu kerjakan. Yang ketiga, sabar. Humoris, tekun, dan juga sabar ya Ki ya. Ini penting sekali, ini sifat karakter positif ini yang harus ditonjolkan agar semakin banyak hal-hal baik, hal-hal positif yang tak disangka mendatangi kalian. Vibrasi energi positif itu mampu mendekatkan hal yang baik, Rek. Ya, makanya jangan meremehkan. Ki Macan bilang humoris, jangan kau menganggap remeh bahwa bagaimana itu bisa mendatangkan rezeki. Efek jangka panjangnya, kalau kalian humoris, kalian bisa tertawa-tawa, hati dan mental kalian itu pun juga akan sehat. Orang yang sehat, pikirannya sehat, itu akan selalu positif ya Ki. Orang humoris sudah pasti ujung-ujungnya nanti supel ya. Jadi dengan orang baru gampang beradaptasi. Betul. Akhirnya rezeki datang satu demi satu. Nah, daripada kalian nggak mau humoris, merengut aja, yang akhirnya nanti musuh yang datang, itu maksudnya. Betul sekali. Lagi pula kalau yang rezeki yang seharusnya ada orang bagi-bagi sesuatu, kalau ngelihat mukanya sampean bedudet kayak ngono ya rasi dadi wae to.
orangnya jutek. Kita walaupun kita tidak ganteng, walaupun kita tidak cantik, tapi kalau kita murah senyum, ramah, attitude baik, itu nilai plus. Betul sekali. Ngoten ya Ki, oke dengerin ya. Terima kasih banyak nih Kiki Macan. Jadi ingat ya, sifat karakter positif jangan diabaikan. Nah, ini tadi untuk sebuah doa-doa, mimpi doa yang terwujud di bulan Februari 2025 ini. Ki Macan juga mempunyai media tasbih untuk hajat ikhtiar kalian ya Ki ya. Nah, namanya tasbih sukma yang seperti Mas Jawir pakai, yang Ki Macan pakai ini untuk yang tasbih muslim. Kalau untuk yang agama lain itu disesuaikan ya. Kalau yang putih ini untuk agama Buddha, nanti ada yang hitam itu yang biasanya disebut japamala, itu ada juga, dan juga ada yang umat Kristen, Katolik juga ada, Protestan juga ada Gigi ya untuk tasbih sukma. Karena tasbih sukma syarat yang diperlukan adalah nama lengkap, agama, dan umur. Nah, yang pasti yang akan dikirimkan sesuai dengan agama Gigi ya. Dan untuk kakak-kakak semuanya yang ingin ditemani, terutama kalian dalam berdoa pada Sang Maha Pencipta, memberikan doa-doa harapan, nah ditemani dengan tasbih sukma itu semakin lengkap. Karena di tasbih sukma Ki Macan memberikan jurit terbaiknya, ada jurit yang berada di dalam tasbih dan juga yang ada di minyak gaharu ritualnya. Ya, jadi ada dua jurit. Jurit yang pertama di minyak gaharu ini untuk membuka gerbang, yang di tasbih sukmanya ini yang akan membantu untuk mengangkat jiwa. Jadi yang sudah pemakai tasbih sukma, nggak heran kan apabila di saat kalian fokus dalam memanjatkan doa-doa kalian, tiba-tiba kalian merasa seperti melayang. Bahkan ada yang kemarin sampai dia tersungkur juga ada ya Ki ya. Bahkan ada juga di saat dalam kekhusyuannya dia melihat sebuah terang benderang, cahaya titik yang sangat terang ya Ki. Nah, tasbih sukma bisa kalian miliki itu dengan menghubungi admin 1 dan admin 2, mereka yang akan melakukan proses seleksinya. Ngoten nggih. Baik, kalau sudah ini saatnya Mas Jawir mengingatkan kagem sedayanipun untuk kakak-kakak para penonton di Pintu Misteri yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan. Nah, karena di Facebook Ki Macan pun juga akan berbagi video-video ya, banyak penerawangan ramalan yang akan dibuat Ki Macan untuk Facebooknya. Nah, bahkan untuk YouTube Pintu Misteri. Jadi para subscribernya YouTube Pintu Misteri, jangan lupa juga ikuti Facebook Ki Macan ya, agar tidak ketinggalan video-video updatean dari Ki Macan. Nah, dan untuk penonton barunya Pintu Misteri yang ingin tahu media-medianya Ki Macan apa saja, monggo bisa dicek di sini. Niki untuk medianya Ki Macan, lengkap dengan nomor telepon admin di atasnya. Toko online monggo bisa dilihat di Shopee. Di TikTok cari nama tokonya Pintu Misteri. Kalau sudah, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI. Harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak yang berbakti itu bukanlah anak yang hanya dapat membuat orang tuanya bahagia, melainkan tidak membuat orang tuanya menderita dan khawatir. Gitu ya Ki ya. Jadi wujud berbakti itu tidak hanya membahagiakan, tetapi tidak membuat orang tua khawatir, itu pun juga berbakti ya Ki ya. Walah, semoga ini penontonnya Pintu Misteri yang sudah mempunyai anak-anaknya ya berbakti ya Ki ya. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.